Mari kita berdoa. Biarlah hidup kami sungguh memuliakan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi bejana yang siap diisi oleh firman Tuhan, yang dari hari ke hari mengubahkan kami, dan Kau memakai kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan di dalam bidang kehidupan kami, sehingga di sana kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh bersaksi tentang Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik kehidupan kami. Siapkan kami ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu bagi dunia ini. Berfirmanlah, tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Engkau maksudkan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan, kita boleh dapat beribadah bersama-sama. Suatu kesaksian tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan, bersama ditambahkan dengan Tabita, kita bersyukur kalau gereja ini sudah 6 tahun di tahun ini. Dan minggu depan kita akan ada perayaan atau ucapan syukur bersama-sama. Jadi harap teman-teman boleh dapat hadir. Bukan hanya hadir, tapi juga mengundang teman-teman yang lain, ya, mengundang teman-teman yang lain, sehingga kita boleh dapat bersukacita bersama, dan kita akan melihat ke dalam visi yang Tuhan berikan untuk tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Doa saya melalui kehadiran GI3 di wilayah Fukuoka ini, di Kyushu ini, kita boleh saling bergandengan tangan, sehingga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan ada di dalam pelayanan GI3 Fukuoka boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan dan mengubahkan sesamanya, mengubahkan banyak orang yang Tuhan percayakan kepada mereka. Amin. Sehingga saudara dan saya, kita ada di gereja ini bukan hanya hadir, bukan hanya sebagai pelengkap memenuhi kursi-kursi yang ada. Kita hadir bukan hanya karena kita membanggakan orang tua kita yang suruh kita datang gereja. Kita hadir bukan karena kita ingin berjumpa dengan teman kita. Kita hadir bukan karena kita ingin mencari pasangan, bukan. Tapi kita hadir oleh karena kita merasakan bahwa Tuhan mengubahkan saya, dan di dalam persekutuan gereja inilah kita semakin bertumbuh dan kita semakin memiliki cara pandang yang jauh lebih baik lagi bagi hidup kita. Sehingga kelak ketika teman-teman ada di Jepang maupun kembali ke Indonesia ataupun di negara manapun, teman-teman dapat menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan itu dimulai dari kita hari ini. Amin. Maka saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11, di dalam tema yaitu kunci kekuatan antar generasi. Kunci kekuatan antar generasi. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan 11. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, demikian sampai ayat 11, kita membaca berganti-gantian. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama saya mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sekali sepikir dalam satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus segala
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, Allah punya tujuan bagi kita. Allah memiliki plan besar dalam hidup kita. Dan tujuan Allah bagi kita adalah untuk saudara dan saya, kita menghasilkan buah. Tujuan Allah bagi kita adalah kita dapat berkarya bagi kemuliaan-Nya. Tujuan Allah bagi kita bukan hanya sekedar kita hidup dan bernafas, kita menjalankan hari-hari kita menikmati kesenangan dunia, bukan. Tapi tujuan Allah bagi kita adalah agar kita menghasilkan buah, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, untuk mencapai tujuan itu kita telah dimotivasi. Yaitu apa? Yaitu agar hidup kita berpadanan dengan Injil. Hidup kita berpadanan, kita melihat status kita bukanlah status yang murahan. Yuk bilang sama kanan kiri, kita statusnya istimewa. Status kita istimewa. Statusmu istimewa. Hidup berpadanan dengan Injil membawa kita melihat status kita adalah status yang istimewa. Karena kita telah diangkat menjadi anaknya, kita diangkat menjadi kesayangannya, kita diangkat menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dari dunia ini. Saudara, maka hidup berpadanan dengan Injil menghantarkan kita, yaitu melihat bagaimana kita ada di dalam kunci, memahami kunci yang dapat menguatkan tubuh Kristus. Karena kita tidak lagi dipanggil secara personal saja, tapi kemudian kita terpanggil secara komunal, yaitu saudara dan saya, kita dipersatukan di dalam satu tubuh. Dan untuk bersatu dalam satu tubuh, yang pertama kita melihat sebagai kehidupan berkeluarga. Panggilan komunal yang pertama adalah kehidupan berkeluarga. Entah itu saudara adalah suami, istri, ataupun saudara sebagai anak. Saudara dan saya, kita dipanggil dalam kehidupan panggilan yang komunal. Tapi saudara, yang kedua, kita juga dipanggil di dalam kehidupan komunal di dalam gereja. Saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada para muridnya untuk mendirikan pelayanan yang namanya gereja, eklesia, yaitu mengumpulkan, menyatukan orang-orang yang dari luar kepada satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Maka gereja membawa kita melihat kasih Tuhan, dan melalui gereja kita dapat belajar tentang kehidupan dan dinamikanya, bagaimana kemudian kita melihat dan menyelesaikan setiap persoalan kita. Maka Tuhan izinkan gereja ada, bukan karena supaya orang-orang itu dapat berkumpul hanya sebatas hura-hura, tidak. Gereja bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi sehingga mereka siap untuk pergi diutus ke tempat di mana mereka berada. Maka saudara dan saya, kita harus memahami bagaimana kita kuat bersama, bagaimana kita menjadi satu tim untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Saudara, paling tidak di dalam Filipi 2 ayat yang pertama dimulai dengan kalimat, yaitu jadi karena di dalam Kristus ada apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang pertama yang membuat kita kuat antar generasi, yaitu antar setiap angkatan, antar setiap jenjang usia, antar setiap suku dan bangsa yang berbeda. Yang menjadi kekuatan kita adalah yaitu menghidupi pola hidup dalam Kristus. Hidup dalam pola Kristus. Saudara, hidup dalam pola Kristus dimaknai dengan kalimat ini. Karena di dalam Kristus, di dalam Kristuslah kita mengerti bahwa Allah begitu mengasihi, Allah begitu mencintai, Allah memberikan rohnya, Allah menyatukan dengan kasih mesra dan belas kasihan. Apa ini? Maka yang pertama, kekuatan untuk kita dapat bersama-sama berjalan sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai sebuah tim, yaitu hidup dalam polanya Kristus.
Hidup dalam pola Kristus yang pertama mari kita lihat di sini, yaitu nasihat. Saudara, Paulus sedang berbicara tentang nasihat, yaitu proses pembelajaran, memberikan arahan, memberikan teguran, tapi bukan untuk menjatuhkan sesama, melainkan untuk menguatkan, untuk membangkitkan spiritnya, untuk memberikan motivasi sehingga mereka bangkit dari keterpurukan dan menjadi pribadi yang siap untuk diproses lebih jauh lagi. Saudara, yang pertama ini adalah nasihat. Nasihat ini penting. Ketika Tuhan Yesus melayani, datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus tidak bersikap sebagai seorang pribadi yang berkuasa, penuh dengan otoritas. Tapi Tuhan Yesus merendahkan dirinya saat berbincang-bincang. Ia selalu mengedepankan, yaitu memberikan nasihat. Di dalam nasihat itulah proses berjalan. Di dalam nasihat itulah jemaat umat Tuhan semakin dibangun. Contoh yang paling terlihat adalah ketika Yesus berkomunikasi dengan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes maupun kitab Injil sinoptik lainnya, maka di sana kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus memberikan dialog-dialog, mengajak mereka berpikir, mengajak mereka melihat tentang bagaimana seharusnya mereka hidup. Saudara, itulah nasihat. Maka kekuatan dalam pola hidup dalam Kristus ini yang pertama adalah kita lihat, yaitu berikanlah nasihat, saling menasihati. Saudara, tetapi saling menasihati ini membutuhkan kebesaran hati. Membutuhkan kebesaran hati. Kenapa? Karena seringkali gara-gara nasihat ini banyak kali pertikaian terjadi. Gara-gara memberikan nasihat, menerima nasihat, disalah mengerti, akhirnya kita melihat itu sebagai suatu celaan. Kita melihat sebagai suatu kritik. Kita melihat orang itu musuh dengan saya, orang itu nggak suka dengan saya, dan seterusnya. Untuk menjadi komunitas yang kuat, kita perlu memiliki dasar saling menasehati untuk membangun bersama. Yuk kita bilang sama kanan kiri kita, mari kita saling menasehati. Amin. Saya sadar ini nggak mudah, saudara. Saya sadar seringkali memberikan nasihat atau menerima nasihat disalah artikan. Bahkan ada orang-orang berkata, aduh Pak, aku nggak mau ngomong sama dia. Dia itu Pak begini dan seterusnya. Tapi kalau cara pikir kita seperti itu, maka tidak akan pernah ada proses pembelajaran dalam hidup ini. Kalau cara pikir kita, orang lain itu tidak mau dinasihati, kita tidak mau menasihati orang lain, maka saudara akan tinggal di dalam cara pikir yang salah, cara pikir yang sempit. Misalnya generasi muda, kaum muda. Di sini kebetulan ada Pak Irwan ya, yang usianya nggak begitu jauh. Pak Irwan juga masih muda ini kan, tapi sudah punya pengalaman. Maka saling menasihati itu adalah terbuka. Ada Bang Maruli di sini yang paham selak-beluk pekerjaan, mana dia orang itu? Diomongin hilang. Apa salahnya kita terbuka, memberikan nasihat dan menerima nasihat? Kalau saudara siap untuk dinasihati, siap menerima nasihat, percayalah, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa lagi. Tapi kalau tidak menerima nasihat, marah ketika orang nasihati, ngambek, nggak mau pergi ke gereja, bahkan berkelahi, saudara akan menjadi pribadi yang kerdil. Apa artinya? Artinya saudara tidak akan bertumbuh secara dewasa. Karena kedewasaan dimulai dari menerima nasihat, masukan, kritik, dan lain sebagainya. Yang kedua, Paulus menasihati kita, memberikan arahan, yaitu apa? Yaitu di dalam Kristus, pola hidup Kristus memiliki penghiburan kasih. Di dalam nasihat tidak berhenti sampai kita menyampaikan kata-kata yang membangun, tapi di dalamnya juga ada penghiburan kasih. Saudara, penghiburan kasih berbicara tentang peduli terhadap keadaan sesama, peduli terhadap keadaan orang yang ingin kita tolong. Kalau kita tidak punya kepedulian, maka nasihat itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Yang kedua ini tidak kalah pentingnya, yaitu di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita? Yaitu kita melihat orang lain sebagaimana melihat diri
mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Seperti engkau mengasihi siapa? Mengasihi diri sendiri. Tuhan Yesus tidak berkata kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi mereka. Enggak, tapi mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Oleh karena tak kala kita mengasihi diri kita sendiri, kita tahu keadaan kita, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang butuh Tuhan. Tuhan mengubahkan kita, maka kita melihat posisi yang sama pada orang lain, dan kita merindukan orang itu berjumpa dengan kasih yang Tuhan berikan. Disitulah kita dapat melihat orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri. Kita tidak mengatakan, itu mah orang bodoh, itu mah orang kurang. Nah, yang kita rindukan adalah melihat mereka sesama kita memiliki satu penghiburan di dalam kasih. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, bagaimana caranya menghibur dalam kasih? Saudara, kita bisa lihat teman-teman kita, baik itu sesama komunitas gereja ataupun orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sedang bergumul mungkin, mereka sedang punya masalah. Bagaimana kita hadir di situ? Kehadiran kita memberikan tawa kepada mereka, memberikan senyuman kepada mereka, membawa mereka melihat bahwa hidup mereka berharga. Tapi kalau kita hadir di dalam hidup mereka, kemudian mereka tambah susah, nah itu baru masalah. Kehadiran kita harus menjadi senyuman bagi mereka. Amin. Biasanya yang cowok-cowok kan, aduh Pak, kemana ini Pak? Masa menjadi senyuman? Udahlah Pak, caranya gampang, ajak aja pergi minum alkohol, mabuk-mabuk. Senyum juga kan Pak? Nggak begitu, ya kan? Kehadiran kita memberikan dampak dalam hidup mereka. Mungkin mereka punya masalah di rumah, mungkin mereka punya masalah dengan teman kerja. Maka disitulah kita hadir untuk memberikan dampak. Yang ketiga, saudara, yang ketiga bicara tentang persekutuan roh, yaitu mencari dan memahami kehendak Tuhan. Di dalamnya ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan diikatkan di dalam persekutuan roh. Di dalam komunitas gereja Tuhan, sebagai jemaat, mari kita saling bergandengan tangan, merangkul satu sama lain. Kita berdoa, Tuhan mau apa? Aku dengan dia. Tuhan mau apa yang aku sampaikan kepada dia? Sehingga apa yang kita sampaikan dari mulut kita, apa yang kita pikirkan untuk kemajuan orang lain, itu berasal dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan persekutuan roh. Maka kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh roh. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap pagi bangun komunikasi dengan Tuhan, siang malam bangun komunikasi dengan Tuhan. Tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan bagi banyak orang, bagi teman saya, bagi orang tua saya, bagi keluarga saya yang mereka bergumul. Cari tahu kehendak Tuhan, bersekutu dengan Sang Roh Kudus yang menolong kita. Dan yang terakhir, yang keempat di dalam pola hidup Kristus adalah kehangatan dan belas kasihan. Kehangatan dan belas kasihan ini berbicara tentang berjuang, bertumbuh bersama. Saudara, gereja ini sudah 6 tahun di tahun ini. Kalau saya nggak salah 2 Februari, betul ya? 4 Februari ya, 4 Februari. 4 Februari tahun 2019 adalah awal mula persekutuan ini ada. Dan berjalan 6 tahun. Dan hadiah daripada ulang tahun yang ke-6 adalah bulan April, gereja ini menjadi gereja mandiri. Bulan Mei dikukuhkan. Artinya apa? Gereja ini harus siap untuk terbang tinggi. Gereja ini harus siap memberkati banyak orang. Siapa gereja itu? Bukan saya sebagai hamba Tuhannya saja, bukan majelis sebagai pelayan khusus di dalam gereja ini, tapi kita semua yang ada di tempat ini, di dalam gereja ini, kita harus berjuang untuk membangun pertumbuhan bersama, berjuang untuk saling melengkapi satu sama lain. Disinilah kita melihat adanya kehangatan dan belas kasihan. Adanya kehangatan dan belas kasihan yang membuat kita ingin bertumbuh bersama.
Yuk tanya kanan kirinya, kamu siap nggak berjuang bersama gereja ini? Amin. Majelis-majelis harus punya hati ini, hati yang siap berjuang. Hari ini kita buka di Kumamoto, hari ini jam 2 ibadah perdana. Tidak tahu, mungkin 6 bulan lagi, mungkin 9 bulan lagi kita buka di Yamaguchi, kita buka di tempat lain. Majelis harus siap. Amin. Siap khotbah, siap melayani, siap kemana-mana. Karena itulah tujuannya. Saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu sampai kapan, tapi pelayanan ini akan terus berlangsung, yaitu karena ada jemaat yang Tuhan pakai melalui pelayanan GI3. Saudara, pola hidup, mari kita lihat di sini pola hidup antar generasi dimulai disadari dengan melihat satu sama lain berharga. Mari kita lihat sesama kita berharga, tidak menganggap rendah sesama, tidak bersikap cuek. Mari kita lihat setiap kita berharga. Amin. Kita lihat teman kita, setiap apapun karakternya, kita lihat dia berharga. Mungkin kita tahu dia anak yang keras kepala angin kata orang timur. Tapi kalau kita lihat dia berharga, maka kita tidak membangun tembok, kita tidak membuat permusuhan, tapi justru kita mencairkan suasana, sehingga nasihat itu, belas kasih itu, kasih mesra itu dapat dinikmati bersama-sama. Maka mulailah dari diri kita. Berjuanglah membangun kesatuan antar generasi dalam Kristus. Berjuanglah membangun kesatuan antar generasi dalam Kristus. Ini yang tadi kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana kita menyelaraskan visi, misi dan tujuan bersama dalam Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, di situ dikatakan jadi satulah, bersatulah, satu kasih, satu tujuan, satu sepikir dan setujuan dan seterusnya. Saudara, apa artinya di situ? Artinya kita mau melihat bahwa Tuhan mau kita mengerti tujuan kita. Tujuan kita secara pribadi adalah menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, menjadi garam dan terang. Tujuan gereja ini ada, yaitu menjadi komunitas murid Kristus di Jepang. Tidak ada tujuan lain, menjadi komunitas murid Kristus di Jepang yang diperlengkapi untuk menjangkau mereka yang terhilang. Itu tujuan besar. Maka kita harus bersatu, menyelaraskan visi misi tujuan bersama demi kepentingan kerajaan Allah. Yang kedua, mari kita belajar untuk menjadikan kepentingan kerajaan Allah itu yang utama. Dalam setiap percakapan kita, dalam setiap komunikasi kita, mari kita belajar memperhatikan hal rohani dengan kerendahan hati. Kalau teman kita malas gereja, jangan kita kemudian berkata, aduh Pak, aku gak mau nasihati dia. Perhatikanlah hal rohani. Ajak. Selama dia tidak tikam kau, ajak terus. Tapi kalau dia sudah tikam, itu lain cerita. Jangan juga kita biarkan gitu kan. Ajak terus. Mungkin saudara dicuekin. Saya sebagai hamba Tuhan jujur sering banget dicuekin jemaat. Ditanya di SMS nggak dijawab, bodo amat. Ada nggak di sini yang cuekin saya? Mungkin ada ya. Saya nggak tahu, nggak hafal. Tapi saudara, mari kita belajar. Perhatikanlah hal-hal rohani itu, percakapan-percakapan yang ada. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sesama agar berkembang. Memperhatikan kebutuhan yang sesama. Yang pertama bicara tentang spiritual, tapi yang kedua bicara tentang aspek-aspek kehidupan lainnya. Dalam konteks kita pekerjaan misalnya, dalam konteks kita masalah-masalah sosial, masalah pertemanan dan seterusnya. Apalagi teman-teman yang satu komunitas besar di tempat pekerjaannya. Apa yang bisa dilakukan? Mari belajar memperhatikan satu sama lain dengan membangun, yaitu memperhatikan kebutuhan sesama agar kita berkembang. Susah senang kita sama-sama. Bila perlu kita berkata kepada teman-teman angkatan yang datang, kita janji ya, kita harus saling bersatu, kita harus kuat. Wah, mantap banget. Kalau semua angkatan, semua teman-teman yang datang punya konsep berpikir seperti itu, saya yakin dan percaya pasti orang di luar sana mau masuk di situ, mau bersama-sama berkumpul di tempat teman-teman berada. Kenapa? Karena ada saling memperhatikan di situ. Yang ketiga, yaitu belajarlah menjaga etika. Saudara, menjaga etika ini hal yang penting. Paulus mengatakan, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Ini bicara tentang sikap kita. Mari kita belajar untuk dewasa.
Etika bicara tentang bagaimana kita mengerti pola-pola hidup di dalam Kristus. Kalau kita berhadapan dengan teman yang emosional, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita kembali emosional? Kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak sopan, apakah kemudian kita tidak sopan? Ini bicara tentang cara tindak kita dalam etos, dalam etika kita. Etika dimulai daripada cara pikir kita dibangun di dalam tindakan-tindakan kita. Kita belajar sopan santun. Kepada orang yang lebih tua kita belajar sopan santun. Kepada yang muda kita belajar menghargai. Kepada atasan kita, kepada teman sebaya kita, dan seterusnya. Menjaga etika supaya kita dapat terus berkembang. Yang kedua, saudara, yang kedua dan yang terakhir, yaitu milikilah pola pikir Tuhan Yesus. Kalau tadi yang pertama kita bicara tentang pola hidup yang diajarkan atau dalam Kristus, maka yang kedua, kunci kekuatan antar generasi adalah milikilah pola pikir Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Apa itu? Yang pertama, kita belajar di sini, yaitu bicara tentang inkarnasi. Kita bicara tentang inkarnasi di situ. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Dia bertemu dengan manusia yang berdosa. Dia memiliki kerelaan untuk berjumpa dengan manusia yang berdosa. Inkarnasi berbicara tentang kerelaan menjadi setara. Saudara, ini butuh kebesaran hati juga. Yesus tidak berkata kepada Bapa, "Bapa, masa sih aku datang ke manusia yang keras kepala angin? Masa sih aku datang kepada mereka yang akan membunuh, mereka yang akan menyalibkan, menfitnah dan sebagainya? Aku kan anakmu." Yesus nggak berkata itu tuh. Ketika Bapa mengutus anaknya dengan kalimat, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini bicara tentang Yesus yang bersedia untuk datang dalam kesederhanaan, berjumpa dengan setiap pribadi yang berdosa, berjumpa dengan setiap pribadi yang juga menyakiti, melukainya, tapi Dia tetap datang dengan kerelaan hati. Saudara, yang kedua, di dalam pola pikir Tuhan Yesus kita belajar, yaitu pola inkarnasi. Pola inkarnasi paling tidak kita melihat, yaitu yang paling utama, rela berjumpa dengan sesama. Kerelaan itulah yang membuat kita semakin kuat antar generasi. Kita tidak menganggap diri kita yang penting. Kita menganggap orang lain, sesama kita juga penting. Maka Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, dikatakan demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saudara, pola inkarnasi, pola pikir dalam inkarnasi adalah rela berjumpa, menanggalkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan Allah, kepentingan kemuliaan Allah di atas segala-galanya. Maka relalah, bukalah hatimu untuk setiap orang yang Tuhan jumpai, yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Yang kedua, yaitu mengosongkan diri. Di dalam pola pikir kita bicara tentang kenosis. Kita bicara tentang mengosongkan diri. Yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus adalah pribadi kedua Allah Trinitas. Ketika Ia datang ke dunia, Ia tidak mempertahankan segala kekuasaannya demi tujuan ilahi. Kalau yang tadi inkarnasi kita melihat rela berjumpa, maka mengosongkan diri, kenosis, bicara tentang tidak mempertahankan yang utama dalam hidup kita, tapi mempertahankan tetapi memberikan segala sesuatunya untuk kita membangun orang lain, membangun sesama kita demi kemuliaan Tuhan. Inilah pola pikir Tuhan Yesus, yaitu mengosongkan diri. Mungkin saudara berkata, saya sudah lama Pak di perusahaan itu. Saya kan senior Pak. Harusnya dia menghormati saya dong. Harusnya dia menghargai saya. Harusnya dia dengar saya. Bla bla bla. Ucapan kita. Saudara, pola mengosongkan diri. Tidak lagi melihat siapa saya.
Pola mengosongkan diri, tidak lagi melihat aku yang harus diutamakan, aku yang harus diistimewakan. Pola inkarnasi, pola mengosongkan diri, berbicara tentang dia tujuan, dia target untuk dibangun. Itulah mengosongkan diri. Maka kita harus sadar di sini, pekerjaan Allah Bapa di atas segala-galanya. Prioritas Tuhan Yesus adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus tahu bahwa prioritas utama dalam hidupnya. Demikian kita perlu sadari bahwa prioritas kita yang utama adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya bicara kita datang beribadah pulang selesai, tidak. Melayani Tuhan bicara tentang seluruh hidup kita digunakan untuk berkarya, memuliakan Tuhan melalui menjangkau sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Maka buah yang diberikan kepada Kristus yang mengerjakan ini adalah yang pertama, Ia menyatukan umat Allah. Tuhan Yesus menyatukan umat Allah. Demikian jugalah kita dipanggil untuk menyatukan segenap jiwa, yaitu orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu menyatukan. Tuhan Yesus menyatukan umat Allah. Maka sekarang Dia panggil kita untuk kita juga bersama menyatukan sesama kita. Yang kedua, kuasa Allah dinyatakan melalui kehadiran Tuhan Yesus. Maka kuasa Allah itu dinyatakan, kerajaan Allah diberitakan. Orang-orang dibawa untuk melihat kepada kuasa Allah. Kehadiran Tuhan Yesus membukakan cara pikir yang kerdil, yang berdosa itu tentang kerajaan Allah. Maka kehadiran kita juga membawa orang-orang sesama kita untuk melihat kuasa Allah itu. Itulah tujuan kita yang Tuhan inginkan, yaitu bagaimana kita membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, persekutuan terbangun dan terjaga. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya? Artinya di atas batu karang, di atas pondasi kebenaran Kristus Yesus, maka persekutuan terbangun dan terjaga. Yang menjaga adalah Tuhan Yesus. Tapi sekarang saudara dan saya, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh cuek. Kita harus membangun persekutuan itu. Kita harus menjaga persekutuan itu. Kita harus menjaga persekutuan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan juga dalam gereja. Menjaga persekutuan agar kita semakin hari melihat apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Yang terakhir saudara, setiap generasi mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat 11 dikatakan apa? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka yang keempat di sini kita melihat buah karya Kristus. Setiap generasi mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah mengaku, amin. Kita sudah mengaku. Jangan-jangan kita belum mengaku. Kita sudah mengaku. Ketika kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari sekarang kemudian kita nyatakan kepada sesama kita, hei, dengar, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Tuhan yang menyelamatkan hidupmu. Dialah Tuhan yang memulihkan hidupmu. Di dalam Dia ada pengampunan dosa. Maka dengan demikian, kunci kekuatan antar generasi terletak pada pola hidup dan pola pikir akan Kristus Yesus. Pola hidup dan pola pikir. Mari kita belajar lebih dalam lagi, melihat tentang pola hidupnya dan pola pikirnya melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Melalui setiap pertumbuhan-pertumbuhan yang kita alami, maka kekuatan yang terbangun akan terus terjaga. Sekalipun badai topan menghantam, sekalipun tantangan kita hadir, tapi kita percaya bahwa di dalam Kristus kita ada di dalam pembaruan hidup kita. Maka setiap kita memiliki kekuatan dalam Tuhan. Kita tidak mundur, kita tidak takut, kita tidak gentar. Kenapa? Karena kita tahu untuk apa kita hidup dan untuk apa kita berjalan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Alkitab berkata, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Tuhan menyertai hidup kita, dan Tuhan mau kita melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh merenungkan akan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Melalui firman Tuhan kami belajar bagaimana kami harus memiliki pola hidup dan pola pikir di dalam Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami semua, kasihanilah jemaat Tuhan. Izinkanlah kami untuk bersama
membangun apa yang Tuhan ingin kami bangun bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dalam setiap dinamika kehidupannya. Kiranya Tuhan tolong agar kami semua di dalam gereja ini, kami tidak ada satupun yang terhilang. Tuhan berkatilah keluarga kami yang jauh dari kami. Tuhan berkatilah orang-orang yang kami kasihi. Tuhan berkatilah tempat di mana kami bekerja. Tuhan berkatilah untuk setiap teman-teman yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami boleh dapat mempercakapkan, komunikasikan Injil Kerajaan Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk keadaan bangsa, negara, keadaan dunia. Kami terus berdoa biar kasih kemurahan Tuhan boleh melingkupi bangsa-bangsa, gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga misi, baik itu di Jepang, di Indonesia, dan dimanapun berada. Biarlah semuanya boleh bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk beberapa saudari-saudari yang hari ini ujian perawat, ujian vokasi camp. Biar Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong, baik itu saudari Dameria, baik itu saudari Winda, baik itu saudara-saudari yang lain. Kami berdoa biar Tuhan menolong, Tuhan menyertai saudara Desi 10 dan yang lainnya juga. Kami berdoa biar Tuhan memberkati, sehingga ujian mereka boleh berjalan dengan baik, bahkan boleh lulus dalam izin Tuhan, sehingga mereka boleh terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami alaskan doa yang tidak sempurna ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada masing-masing kami, yaitu doa Bapa kami masing-masing berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus. Tuhan memberkati kita semua.